khususnya di kuartal ketiga dan keempat. Kemudian untuk segmen retail memiliki pangsa sebesar 40,82% dengan pertumbuhan 3,83%, naik dibanding 3,42 tahun sebelumnya. Sementara untuk pangsa korporasi itu September 2025 39,18 dibandingkan dengan pertumbuhan 11,23 per September 2025, naik dibandingkan dengan 3,42 tahun 2024. Ini naiknya cukup signifikan, Pak. Demikian Pak Menteri jawaban dari kami. Terima kasih Pak Ketua. Untuk berikutnya silakan Pak Mahendra. Saya nggak ada pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Menkyu. Ada dua pertanyaan untuk saya. Pertama dari Patricia, Bisnis Indonesia. Ada ya? Oh, okay. Baik, pertanyaannya, kinerja Bank Himbara menorehkan kinerja yang kurang baik di kuartal ketiga, walaupun sudah ada suntikan likuiditas. Bagaimana pandangannya? Kami melihat bahwa kinerja Himbara dalam kondisi yang baik, ya, yang ditunjukkan dengan peningkatan penyaluran kredit dan likuiditas yang terjaga. Dan itu memang benar juga terbantu oleh penempatan dana yang dilakukan oleh pemerintah, sejumlah 200 triliun pada bulan September yang lalu. Karena kami melihat, atau kenapa kami melihat kinerja dari Bank Himbara baik, karena dilihat dari segi penyaluran kredit adalah sebesar 3.829,3 triliun atau tumbuh 8,62%, atau di atas penyaluran kredit untuk agregat seluruh perbankan yang adalah 7,7%. Begitu juga dengan pertumbuhan DPK-nya, Bank Himbara tumbuh 12,89%, di atas pertumbuhan DPK secara agregat untuk perbankan 11,18%. Untuk rasio ALDPK Himbara tercatat meningkat menjadi 21,2%, dibandingkan di bulan Juni 20,7%, dan juga dibandingkan agregat yang juga tinggi di 29,3%. Dan dalam hal ini kami sekali lagi menyampaikan menyambut baik langkah pemerintah menambah likuiditas melalui penempatan 200 triliun itu, yang implementasinya bergulir dan kami pantau secara berkala. Peningkatan DPK akibat penempatan dana tadi sudah kami sampaikan juga dalam beberapa waktu lalu telah kepada Menteri Keuangan, telah digunakan oleh bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya dan penambahan likuiditas. Selain itu, penempatan dana dengan tingkat bunga 3,8% itu, yang adalah 80% dari BI rate, juga telah memperkuat momentum penurunan suku bunga di Bank Himbara. Dan pada gilirannya tentu kepada seluruh perbankan. Hal ini telah terefleksikan dari tingkat bunga rata-rata untuk penempatan dana baru yang turun signifikan dibandingkan sebelumnya, dan juga akan mendorong penurunan bunga pinjaman. Itu untuk pertanyaan dari Patricia. Untuk pertanyaan dari yang kedua adalah dari Stefania, CNBC. Baru-baru ini dua PPR secara sukarela minta dilikuidasi
karena kekurangan modal. Bagaimana OJK dan LPS memandangnya? Bagaimana tren BPR tahun ini? Kami melihatnya bahwa ini merupakan permintaan self-liquidation ini sebagai proses yang normal dan justru bagian dari penataan dan konsolidasi industri BPR. Sehingga BPR akan semakin efisien dan berdaya tahan terhadap guncangan dan tuntutan yang diperlukan ke depan. Penguatan industri BPR itu didukung dengan berbagai sisi, baik dari sisi pengaturan maupun dari sisi pengawasan. Dan diharapkan peran dari pengurus maupun pemilik BPR lebih optimal dan meningkatkan penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan atas seluruh ketentuan yang juga merupakan hal yang penting tentunya demi kinerja BPR. Dan yang terpenting juga dalam proses self-liquidation ini, kami akan memastikan tetap mengutamakan perlindungan terhadap nasabah, dan memastikan seluruh kewajiban bank diselesaikan dengan baik. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Mahendra. Untuk saya nggak ada pertanyaan kelihatannya. Oh ada. Dari Silvi Antara, bagaimana proyeksi akhir tahun, ekonomi akhir tahun sejauh ini, sektor apa yang sudah mulai pulih dan bisa mendukung pertumbuhan pada sisa tahun ini? Kalau proyeksi akhir tahun saya sama dengan Pak Gubernur BI, nggak beda-beda amat. Cuman taruhan saya adalah triwulan keempat kita harapkan pertumbuhan ekonominya bisa di atas 5,5% dengan stimulus yang 200 triliun ditambah dengan stimulus BLS dan lain-lain yang 30 triliun lebih, tambah 13 triliun lagi, tambah yang untuk Bulog juga kalau jadi dilancarkan harusnya sih kita bisa di atas 5,5%. Untuk saya penting karena kalau di atas 5,5% katanya Presiden mengasih hadiah tuh, ulang-ulang lagi ya. Tahu hadiahnya apa? Paling dikasih selamat. Itu utamanya. Tapi yang lain sama dengan Pak Gubernur BI, nggak beda. Terus pertanyaan kedua, apa saja poin-poin aturan DHE SDA? Ini kan sedang dalam diskusi yang jelas, kelihatannya akan direvisi sedikit supaya lebih efektif. Tapi yang jelas kami dari Keuangan sudah mengirimkan surat ke Menteri Sekretaris Negara untuk supaya Keuangan bisa dapat izin sebagai pemrakarsa untuk perubahan revisi DHE SDA ini. Begitu keluar aturannya kita akan diskusikan dengan cepat. Sebetulnya sudah didiskusikan dengan BI, OJK, dan LPS. Tapi nanti sebelum itu kita putuskan secara resmi, belum bisa kita umumkan ke publik. Mungkin demikian dari jawaban dari kita atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kayaknya udah nggak ada lagi ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Gubernur BI, terima kasih Pak Mahendra, Pak Anggito. Jumpa pers saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.